selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa yang sedang kalian bicarakan? Dengan rasa penasaran, Lin Tian berjalan mendekat, dan Guan Tian tersenyum padanya. Aku tahu kau akan keluar. Aku peduli pada Yu, tapi aku tidak bisa tertawa, malah mencibir. Sungguh keberuntungan. Mendengar bahwa itu soal keberuntungan, Lin Tian memandang Guan Tian dan berkata, "Aku punya satu pertanyaan. Aku ingin menanyakannya padamu." "Oh, katakan saja." Guan Tian menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menatap balik. "Kenapa kau terus membantuku? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, kau memiliki kesempatan untuk membawa kami berlatih di Tanah Dewa?" Jawaban Guan Tian masih sama seperti sebelumnya. Tapi Lin Tian merasa aneh. Sesederhana itu? Guan Tian mengangguk. Ya, sesederhana itu. Namun Yu menatap tajam. "Apa? Ayahku membantumu. Kau masih meragukannya?" Aku hanya bertanya. Lin Tian masih merasa ada yang janggal. Tapi Guan Tian berkata, "Ayo ke tempat selanjutnya, lubang api." Kemudian, Guan Tian mengirim Lin Tian ke tanah api, yang dipenuhi kabut merah. Lin Tian pun menghilang dalam kabut itu, sementara Yu berkata dengan marah, "Ayah, kau lihat, orang itu benar-benar menjengkelkan, bukan?" Guan Tian menghela napas. "Kalau aku di posisinya, aku pun akan curiga. Ayah begitu baik, dia malah mencurigaimu, dan sekarang ayah malah membelanya? Ada yang tidak beres dengan ayah." Yu tampak sangat kesal. "Aku, hanya..." Guan Tian tidak tahu harus berkata apa, dan Yu masih kesal. Sementara itu, Lin Tian yang berada di dalam kabut tak tahu apa yang terjadi di luar. Kini ia berada di tengah kobaran api. Ada kekuatan spiritual yang hebat dalam api itu, tapi Lin Tian tidak langsung menyerapnya. Ia malah mencari senjata sihir dari jalur api. Namun tak ada apapun selain api di mana-mana. Bukankah seharusnya ada senjata jalur api? Lin Tian sedikit kecewa. Saat itu, monster besi tua mengingatkannya. "Api. Api?" Lin Tian bingung dan memanggil Raja Api. Raja Api menyadari ada keanehan pada api itu. Setelah berkeliling, ia berteriak ke suatu tempat. "Tuan, di sini." Lin Tian terbang ke sana dan melihat sebuah nyala api kecil, seperti sumbu. "Ini senjata jalur api?" Lin Tian bingung. Saat ia memegangnya, suhu benda itu melonjak drastis. Lin Tian buru-buru melepaskannya, tapi dalam hati bertanya-tanya. Bagaimana monster besi tua ini bisa tahu? Ia sangat ingin tahu bagaimana monster itu tahu dari dalam istana Dewa Laut. "Tuan, kenapa?" tanya Raja Api dengan penasaran ketika melihat Lin Tian terdiam. Lin Tian menjawab, "Tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan sesuatu." Raja Api berkata, "Bisa kubantu?" "Ya, tolong bantu aku." Raja Api mulai menyerap api di sekitar sumbu, hingga sumbu itu sepenuhnya terlihat. Barulah Lin Tian mengambilnya, lalu perlahan menyerap api di sekelilingnya. Dalam proses itu, Lin Tian menyadari bahwa 9 dewa mengalami perubahan halus, dan pikirannya yang kabur mulai sedikit lebih jelas. Tapi ia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya, jadi Lin Tian menunggu hingga setengah bulan kemudian, lalu pergi ke lubang tanah di bawah bimbingan Guan Tian. Di sana, terdapat banyak patung dan kabut berwarna coklat. Apa senjata jalur tanah kali ini? Lin Tian bertanya-tanya sambil berjalan di antara patung-patung, dan monster besi tua kembali memberinya petunjuk. Saat Lin Tian tiba di tumpukan reruntuhan seperti yang diarahkan, ia melihat sebuah batu bata. Batu itu mengeluarkan aliran udara coklat yang pekat, dan ketika Lin Tian mendekat, ia terpental oleh kekuatannya yang besar. Lin Tian mencoba mengendalikannya, tapi saat menjangkau dengan satu tangan, objek itu tidak bisa dikendalikan sama sekali. Tak bisa dikendalikan? Lin Tian penasaran, lalu terbang mendekat lagi. Tiba-tiba, penghalang coklat menjebaknya. Lin Tian pun berubah menjadi wujud roh agar bisa lolos, dan melompat ke depan. Akhirnya, roh Lin Tian berhasil mengambil batu bata itu dan menyimpannya. Sudah 4 senjata sihir. Lin Tian bergumam, dan monster besi tua berkata senang. Itu yang terakhir. Tapi Lin Tian penasaran. Kelima senjata sihir ini masing-masing berasal dari 5 lubang tanah kosong? Namun tak ada yang bisa menjawabnya. Lin Tian hanya bisa terus berpikir sambil menyerap aura di sekitarnya. Setengah bulan kemudian, Lin Tian tiba di tanah kosong Kekaisaran 9 Bintang,
yang berarti ia tinggal selangkah lagi menuju tanah dewa. Tak hanya itu, ingatan kabur di benaknya pun mulai lebih jelas, bahkan ia mulai melihat bayangan samar yang tampak seperti manusia. Apa sebenarnya yang terekam dalam ingatan ini? Lin Tian sangat ingin tahu, tapi ia paham bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya ia bisa memecahkan rahasia itu. Maka, ketika Lin Tian keluar dan hendak meminta Guan Tian membawanya ke tanah kosong terakhir, Guan Tian dan Yu sudah menghilang. Kemana mereka pergi? Lin Tian merasa aneh dengan hilangnya mereka, tapi ia tak punya pilihan selain mengikuti peta yang diberikan Guan Tian menuju lubang tanah emas. Karena sudah lama tak ke Lin Xiao Tian, ia hanya mengandalkan peta dan belum menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya putus asa, hingga suatu hari, muncul bayangan hitam dengan topeng merah. Kita bertemu lagi. Orang itu adalah Li Dao, dan sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Ada apa? Mau balas dendam? Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Kau berkembang dalam kultivasi?" Li Dao mencibir, tapi Lin Tian berkata, "Kau tahu aku berkembang, berarti kau juga tahu kemampuanku." "Kemampuanmu?" Menggelikan. Lin Tian langsung maju dan menusukkan pedang, tapi Li Dao langsung menghilang dari tempatnya dan berkata, "Kalau kau ingin menyelamatkan ayah dan anak itu, pergilah ke tempat ini. Kalau tidak, kau akan lihat mereka mati." Setelah itu, ia melemparkan sepotong kayu. Lin Tian mengambilnya dan melihat sebuah peta tercetak di atasnya. Dia menangkap mereka. Melihat peta itu, Lin Tian termenung. Dalam kayu itu terdengar suara tawa Li Dao. "Cepat datang, bocah, atau kau pikir bisa mengancamku dengan mereka?" tanya Lin Tian, dan Li Dao tertawa. "Kau bisa saja tidak datang." Mata Lin Tian bersinar dingin, lalu ia menghilang dari tempatnya. Saat itu, di sebuah menara hitam, Guan Tian menatap penghalang sambil berkata, "Kau pikir dia akan datang?" "Keji," kata Guan Tian. "Tak ada cara lain, bocah itu terlalu sulit dihadapi. Aku harus pakai cara ini." Yu berkata, "Kau berharap dia menyelamatkan kita? Lupakan saja. Dia tidak akan datang." "Kenapa tidak?" Tapi Li Dao percaya bahwa Lin Tian akan datang. Peduli pada Yue Kan berkata, "Orang ini, yang tak ada hubungan apa-apa dengan kita, kenapa dia mengambil risiko untuk menyelamatkan kita? Aku tahu dia tidak akan mati." Orang itu, Li, tertawa dan berkata, "Mari bermain sebuah permainan." "Permainan?" "Ya, kita lihat apakah dia akan datang." Dengan senyum jahat itu, Yu menjawab dengan percaya diri. "Taruhannya apa?" "Bagaimana kalau taruhan nyawa?" Dengan senyum aneh itu, Yu langsung mengernyit, lalu Guan Tian berkata pada Yu, "Jangan bertaruh dengannya." Yu ragu. "Aku hanya bercanda." "Ayah takut?" "Takut? Menurutmu mungkin aku takut?" Yu tertawa puas, tapi Li tersenyum jahat. "Oh, jadi kau mau bertaruh?" "Tentu saja." "Baiklah, kalau begitu nanti kau serahkan nyawamu padaku." Setelah mengatakan itu, Li tertawa lalu menghilang. Yu mendengus. "Omong kosong, selesai bicara, aku akan pergi." Tapi Guan Tian menghela napas. "Kenapa kau harus bertaruh dengannya?" "Ayah, menurutmu anak itu akan datang menyelamatkan kita?" Yu bertanya. Guan Tian ragu-ragu dan berkata, "Segalanya mungkin saja." Yu masih percaya pada dirinya sendiri. "Ayah, anak itu memang tidak punya hubungan dengan kita. Tapi kalau ayah membantunya, itu karena ayah orang baik. Dia tidak akan peduli." "Aku yakin dia akan datang," kata Guan Tian penuh makna, namun Yu tak bisa memahaminya. "Ayah, kenapa begitu yakin?" Guan Tian terdiam cukup lama dan berkata, "Aku rasa dia bukan tipe orang yang tak tahu berterima kasih." "Ayah, itu cuma pendapatmu." Yu merasa tak berdaya, tapi Guan Tian tak menjelaskan lagi, hanya menutup mata dan menunggu dengan tenang. Di tempat lain, Li di dalam kegelapan tertawa. Dia pasti akan datang. Saat itu, Lin Tian sedang dalam perjalanan, dan pada hari ketiga, dia menemukan menara. Hanya cahaya hitam dari menara itu yang berkilau, dan saat Lin Tian mendekat, muncul bayangan ilusi di udara. Dalam ilusi itu, Guan Tian dan Yu terjebak di tempat gelap dan tak bisa bergerak. Li berdiri di samping dan tersenyum. "Aku sudah lama menunggumu." Lin Tian menatap Li, lalu menatap dua orang itu,
dan berkata, "Lepaskan mereka." "Lepaskan mereka? Menurutmu mungkin?" Li tertawa sinis. "Yang kau hadapi itu aku, bukan mereka." Suara Lin Tian dingin. Li tertawa. "Benar, tapi aku bertaruh dengan gadis ini bahwa kau akan datang. Tapi dia bilang kau tidak akan datang, jadi sekarang nyawanya milikku." Lalu ia menatap wajah terkejut Yu dan berkata, "Gadis kecil, kau mengaku kalah?" Yu yang terperangkap tidak bisa bergerak, tapi ketika ia melihat awan di depannya menampilkan Lin Tian, dia terkejut. Bagaimana dia bisa datang? Li tertawa dan menggoda. "Gadis kecil, kau kalah. Sekarang nyawamu milikku." Yu tidak tahu harus berkata apa, tapi Guan Tian mengerutkan dahi. "Nyawanya bukan milikmu. Aku yang bertaruh dengannya, bukan kau. Dia anakku." Tapi sepertinya dia tidak mendengarkan nasihatmu. Li tertawa, dan Yu terlihat sangat kesal. Guan Tian semakin tidak sabar. Di luar, Lin Tian berkata dengan dingin, "Jika salah satu dari mereka terluka, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat." Pernyataan itu membuat Guan Tian dan Yu terkejut, dan Li tertawa. "Kenapa? Mau jadi pahlawan?" Lin Tian tak menggubris, dia berubah menjadi roh dan menghilang. Tapi Li tertawa ke arah dua orang itu. "Dia sudah datang. Sekarang aku akan menyembunyikan kalian dan biarkan kalian menonton dari balik bayangan." Dengan lambaian tangan, keduanya disembunyikan. Saat Lin Tian muncul, mereka telah menghilang. "Di mana mereka?" tanya Lin Tian. Li tertawa. "Kalau kau ingin tahu, kau harus membayar sedikit." "Membayar?" "Ya, misalnya biarkan aku menyerangmu." Kedua orang yang tersembunyi terkejut, ingin bicara tapi tak bisa. Mereka hanya bisa menyaksikan dalam diam. Lin Tian berdiri diam, lalu berkata dingin, "Kau akan menepati janji?" "Tenang saja. Selama kau membiarkanku menyerangmu, aku akan membiarkan mereka muncul." Lin Tian berkata, "Baik, tapi jangan menyesal." "Menyesal? Kau pikir aku tak bisa melukaimu?" Melihat Lin Tian begitu percaya diri, Li sedikit kesal. Lin Tian membuka Shenyu Jia dan berkata, "Jangan banyak omong, ayo mulai. Tunjukkan kemampuanmu." Setelah itu, Li mengangkat tangan ke udara, seolah mengumpulkan kekuatan. Pada saat itu, kekuatan dari seluruh menara terkumpul di tangan kanannya, membentuk bayangan pedang hitam yang bersinar. Guan Tian dan Yu merasakan kengerian dari kekuatan pedang itu. Namun Lin Tian mengaktifkan bidang Void Soul dan reinkarnasi, yang membuat kekuatan Li, baik roh maupun kekuatan ilahi, melemah drastis. Li terkejut. "Kau melemahkanku. Kau hanya bilang aku harus membiarkanmu menyerangku, tapi tak bilang aku tak boleh melemahkanmu." Lin Tian berkata dingin. Li tertawa sinis. "Baiklah, tapi kau harus membayar mahal." Setelah itu, kekuatan pedang itu menyerang roh Lin Tian. Roh Lin Tian terguncang, tapi tidak terjadi apa-apa, membuat Li tercengang. Guan Tian dan Yu sangat senang, sementara Lin Tian berkata, "Bagaimana? Sekarang lepaskan mereka." Mendengar itu, Li mendengus. Lalu dengan lambaian tangan, dua orang itu muncul di depan Lin Tian. "Guan Tian, cepat pergi," seru Yu. Tapi Li berkata, "Tak kusangka kau cukup keras kepala." Lin Tian tak bicara, tapi Li menatapnya dan mengejek. "Anak muda, sekarang kita main satu permainan lagi." "Permainan apa?" "Kau biarkan aku menyerang lagi. Kalau kau tetap tidak apa-apa, aku akan biarkan kau menyelamatkan seseorang. Bagaimana?" Li tersenyum. "Oh, tadi saja kau tak bisa melukaiku. Sekarang yakin bisa?" Lin Tian bertanya, dan Li menjawab, "Tak ada salahnya mencoba, bukan?" Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Ayo." Guan Tian terkejut. "Jangan dengarkan dia. Cepat pergi." Yu bertanya dengan bingung, "Kenapa kau menyelamatkan kami?" "Aku tak suka berutang pada orang lain," jawab Lin Tian. Jawaban itu membuat Yu terdiam, dan Li terkekeh. "Kau masih menyebalkan seperti dulu." "Dulu?
Lin Tian penasaran. Kau seperti sangat mengenalku. Li tertawa menyeringai. Kenapa? Kau sudah lupa siapa aku? Lin Tian benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi dia menatap Li dan berkata, "Seberapa banyak kau tahu?" Pertanyaan itu, tunggulah sampai kau punya kemampuan untuk mengalahkanku. Sekarang, mari kita bahas bagaimana caramu bertahan dariku selanjutnya. Ayo. Roh Lin Tian tetap berdiri di sana, terus membentuk Zira Shenyou, sementara Li menatapnya dan berkata, "Anak muda, kali ini aku akan meningkatkan kekuatanku." Setelah itu, Li juga berubah menjadi bentuk roh, lalu kekuatan spiritualnya melonjak. Pada saat yang sama, sebuah sarung tangan hitam muncul di tangan kanannya. Kekuatan dari sarung tangan itu sangat besar hingga Yu terkejut. "Ayah, kekuatannya mengerikan sekali." Alis Guan Tian mengernyit. "Apa maksudmu?" "Itu." "Sudah, jangan banyak bicara, perhatikan saja," kata Guan Tian, lalu menatap Lin Tian. Li tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Anak muda, bisakah kau menahan seranganku?" "Bagaimana kau tahu kalau belum mencoba?" jawab Lin Tian. Li menyeringai. "Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran agar tahu betapa lemahnya dirimu." "Kau meremehkanku?" tanya Lin Tian sambil menatap Li. Li mencibir. "Lalu kalau iya, kenapa?" "Kalau begitu, seranglah." Lin Tian menatap Li, lalu mencoba mengendalikan sarung tangan itu. Tapi kekuatan sarung tangan itu tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah, membuatnya mengernyit. "Ada apa ini?" Lin Tian tetap diam dan mengamati. Saat dia merasa ada yang tidak beres, dia berkata, "Kau mengendalikan senjata sihirku. Kau tak pernah bilang tidak boleh mengendalikan senjata musuh, kan?" Li tampak santai, tapi kemudian menatap Lin Tian dengan marah. "Anak kurang ajar. Akan kubuat kau menyesal." Setelah itu, dia terus mengumpulkan kekuatan dan mengendalikan sarung tangan tersebut. Saat kekuatannya mencapai puncak dan hendak dilepaskan, kekuatan sarung tangan tiba-tiba melemah kembali. Maka saat mencapai Zira Shenyou milik Lin Tian, kekuatan itu pun langsung diredam. Lin Tian pun tetap baik-baik saja. Yu langsung bersorak. "Berhasil?" Guan Tian juga menghela napas lega. Namun Li menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata, "Pilih salah satu, siapa yang akan kau selamatkan dulu?" Guan Tian segera berkata, "Selamatkan anakku dulu." Tapi Yu cepat berkata, "Ayah, lebih baik ayah yang pergi." Keduanya berdebat, hingga Li berkata, "Kalian mau berdebat sampai kapan?" Saat itu, Lin Tian berkata, "Selamatkan dia saja." Melihat Lin Tian memilih menyelamatkan Yu lebih dulu, Guan Tian berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak." Namun Li menyeringai, "Silakan." Ketika Lin Tian hendak mendekati Yu, tubuh Yu tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang kuat. Cahaya emas itu berasal dari Li dan langsung membakar roh Lin Tian, membuat rohnya mengeluarkan asap, dan Li pun tertawa. Guan Tian marah. "Kau tidak bisa dipercaya. Aku bilang, dia boleh menyelamatkan. Tapi aku tak pernah bilang aku akan melepaskan orangnya." Li tertawa puas. Namun roh Lin Tian segera menyembuhkan diri sendiri, lalu menggunakan teknik penusuk jiwa dan berhasil menembus penghalang pelindung, lalu langsung membawa mereka ke istana Dewa Laut. Lin Tian menatap Li yang terkejut dan berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tak menghargainya. Minggir. Kau berani mempermainkanku. Apa yang kau lakukan padaku? Kau seharusnya menyerang dari awal. Tapi malah membuatku lengah, lalu baru menyerang. Sekarang aku tahu." Lin Tian menyeringai. "Kalau aku tak terluka, bagaimana mungkin kau akan lengah dan membiarkanku menyelamatkan mereka?" Li mendengus. "Meskipun kau sudah menyelamatkan mereka, lalu kenapa? Sekarang giliranku." Setelah itu, banyak bayangan roh Li muncul dan mulai terbang di sekeliling. Li berkata dengan sinis, "Kau pikir banyak bayangan itu hebat?" Tapi Lin Tian menatapnya dingin dan berkata, "Hari ini, kau tidak akan lolos. Lucu. Ini tempat jebakan yang kusiapkan untuk mengalahkanmu. Kenapa aku harus kabur?" Li tertawa. "Oh,
Jadi ini jebakan? Tentu saja. Di dalam senjata sihir ini ada banyak formasi sihir. Selama aku mengaktifkan satu persatu, kau akan merasakan hidup lebih buruk dari kematian. Lin Tian berkata. Kau yakin formasi-formasi itu bisa menjebakku? Anak muda, sekuat apapun kau, di dalam senjata sihir ini, kau tak bisa lolos dari formasi-formasi ini. Setelah itu, Li mengangkat tangan dan ribuan bayangan pedang berkilau emas muncul di udara. Melihatnya, Lin Tian tidak takut dan bertanya. Kau yakin itu bisa mengalahkanku? Li mengejek. Jelas bisa. Sekali aku gerakkan tanganku, pedang-pedang ini akan menghancurkanmu. Yakin? Tentu, jawab Li dengan bangga. Tapi Lin Tian hanya tertawa. Li bertanya, kenapa kau tertawa? Karena kau masih tidak mengenal siapa aku. Li mencibir. Aku tak mengenalmu? Jangan terlalu percaya diri. Kau tahu aku tak takut pada formasi, kan? Lin Tian tersenyum. Kau benar-benar tak mengenal siapa aku. Li kesal dan berteriak. Dasar sombong. Ia langsung meluncurkan pedang-pedang emas itu ke arah Lin Tian. Tapi ketika mendekat, pedang-pedang itu menghilang satu persatu sebelum menyentuh Lin Tian. Melihat itu, Li terkejut dan berseru. Tak mungkin. Kau bilang itu tak mungkin, tapi nyatanya terjadi, kata Lin Tian sambil tertawa. Li menggertakkan gigi. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku akan coba lagi. Li kembali menari-narikan tangannya. Kali ini muncul kabut emas yang menyelimuti tempat itu. Lin Tian menatap kabut itu dan berkata, kau pikir kabut ini bisa menghentikanku? Kabut ini bisa membuatmu berhalusinasi, jawab Li dengan yakin. Tapi Lin Tian justru tertawa. Li bingung. Kenapa kau tertawa? Karena kabut ini sama sekali tak mempan padaku. Setelah berkata begitu, Lin Tian melambaikan tangannya dan kabut pun langsung menghilang. Li benar-benar terkejut dan berkata terbata-bata. Tak mungkin. Oh, masih belum sadar apa yang mungkin dan tidak? Lin Tian terus mengejek, sementara Li mencoba berbagai macam formasi sihir lainnya. Tapi semuanya tak ada yang berhasil. Bagi Lin Tian, semua itu hanya seperti hiasan. Ia menghancurkannya satu persatu dan berkata, kau benar-benar tak mengenalku. Tidak. Tidak. Aku masih bisa mengalahkanmu. Li terus mencoba menggunakan semua formasi di senjata sihir itu untuk membunuh Lin Tian, namun semuanya gagal total. Melihat ekspresi gila pihak lawan, Lin Tian menatapnya dan tersenyum. Ayo, aku ingin lihat, apalagi yang bisa kau lakukan selain formasi-formasi itu. Mendengar ini, mata Li melebar. Anak sialan, akan kubunuh kau. Silakan, tunjukkan padaku. Lin Tian menatapnya. Li membalas, lihat baik-baik, bagaimana aku membunuhmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Li bersinar keemasan, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah pedang. Lin Tian tak berpikir panjang, langsung membuka domain reinkarnasi. Di wastelan Kekaisaran 9 Bintang, domain ini telah melemahkan kekuatan lawan sebesar 80%, dan saat Li masuk ke dalam jangkauan domain, kekuatannya langsung tereduksi. Meski kekuatannya telah dilemahkan, Li tetap nekat menyerang langsung Lin Tian. Akhirnya, pedang Li bertabrakan dengan roh Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata dengan dingin. Coba ini. Setelah itu, Lin Tian mengambil sebuah segel, yaitu segel hantu, yang pernah didapatnya dan mampu menyerap roh. Saat segel itu mengenai tubuh Li, roh Li seakan tercerabut dari tubuhnya sendiri, membuatnya sangat tidak nyaman. Sialan. Kemudian, kekuatan besar meledak dari tubuhnya, dan Li membakar tubuhnya sendiri agar bisa lepas dari segel Lin Tian. Dia mencibir. Apa-apaan segel ini? Lin Tian malah tertawa. Terima kasih untuk itu. Li bingung. Apa maksudmu? Kau melemparku ke gua itu, dan aku justru menemukan senjata sihir ini di sana. Senjata ini bisa menyerap roh dan sekaligus memperkuat kekuatan jiwaku. Mendengarnya, Li berkata dengan geram. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia membakar tubuhnya sendiri dan mencoba keluar dari menara, namun menyadari bahwa dia tak bisa pergi sama sekali.
Akhirnya, dengan teriakan "boom", tubuhnya diledakkan, dan rohnya pun menghilang. Begitu saja, Lin Tian tersenyum pahit, lalu meninggalkan menara. Setelah itu, Lin Tian membawa Guan Tian dan Yu keluar, dan mereka melihat sekeliling dengan rasa penasaran. "Kita sudah aman?" tanya Yu. Lin Tian mengangguk, dan Yu berkata penuh lega. "Ayah, akhirnya kita selamat." Namun Guan Tian menatap Lin Tian dan berkata, "Terima kasih banyak." Tapi Lin Tian menjawab, "Jangan berterima kasih padaku." "Kenapa?" Guan Tian kebingungan, dan Lin Tian menghela napas. "Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan mengalami semua ini." Guan Tian berkata, "Itu adalah pilihanku sendiri, bukan salahmu." Yu pun menambahkan, "Kau masih punya hati nurani." Lalu Lin Tian menatap Guan Tian dan berkata, "Setelah urusanku selesai di sini, aku akan membawamu ke Wasteland Dewa." Mendengarnya, Guan Tian sangat bersemangat. "Benarkah?" "Ya," jawab Lin Tian. Guan Tian menoleh ke Yu dan berkata, "Cepat, ucapkan terima kasih padanya." Yu menjawab dengan cuek, "Ayah, itu memang sudah sewajarnya dia lakukan." Guan Tian menggeleng. "Kau ini, tak tahu berterima kasih." Lin Tian lalu berkata, "Sekarang, ini tempat terakhirnya." Guan Tian tahu bahwa Lin Tian akan menuju wasteland terakhir, maka dia berkata, "Pergilah." Setelah itu, Guan Tian mengirim Lin Tian ke sebuah daerah gurun berdebu, dan berpesan, "Tempat ini mudah membuat orang tersesat. Hati-hatilah." Namun Lin Tian menatap mereka berdua dan berkata, "Sebaiknya kalian masuk dulu ke ruanganku, untuk berjaga-jaga." "Baik." Guan Tian dan Yu pun masuk ke kuil Dewa Laut milik Lin Tian. Kemudian Lin Tian masuk ke gurun. Di dalam gurun, rohnya mulai bergetar, lalu dia mengambil sebuah jimat dan memukulkannya ke udara. Beberapa saat kemudian, pusaran muncul dan sebuah gambar seperti cermin terlihat. Dalam cermin itu tampak bayangan hitam. Bayangan itu memberi hormat. "Tuan, kenapa kau begitu berantakan?" "Dia muncul dan memaksaku menghancurkan tubuhku," kata Li dengan wajah muram. Bayangan itu bertanya, "Apakah dia sudah mengingat semuanya?" "Belum, tapi cepat atau lambat dia akan mengingat. Begitu dia pulih sepenuhnya, dia pasti akan pergi ke Wasteland Dewa dan mencari kita. Tak perlu takut dengan anjing kehilangan tempat tinggal itu saat sudah sampai di Tian Luocha," kata Li dengan sombong. Namun bayangan itu mengingatkan, "Li, dia itu putra dari takdir yang melawan. Dia tidak mudah ditangani. Sebelum dia sepenuhnya bangkit, kita harus membunuhnya sejak awal. Kalau tidak, kita akan kesulitan saat kembali ke Wasteland Dewa." "Tapi, bagaimana dengan persiapan jalan menuju Wasteland Dewa? Orang-orang kita sudah bersembunyi di sana. Begitu dia masuk ke jalur dalam, dia akan dibunuh," jawab Li. "Bagus. Di saat yang sama, aku akan mengirim orang untuk menyergap di pintu keluar tempat ini. Jika kau gagal, mereka akan menghabisinya." "Saya mengerti, Tuan." "Baik. Sekarang pergilah dan rawat dirimu. Kalau ada kabar, segera laporkan." "Siap." Setelah itu, gambar dalam cermin menghilang, dan Li berkata dengan dingin, "Kalau kau berani melangkah ke tanah terkutuk, aku akan membunuhmu." Di sisi lain, Lin Tian di gurun tidak tahu apa yang terjadi di tempat lain. Dia berdiri di gurun, melihat sekeliling dan bergumam, "Udara di sini berbeda dari tempat lain." Kemudian Lin Tian membuka teknik mata ilahi untuk mencari senjata sihir terakhir. Bayangan Lin Tian menyebar, tapi di mana-mana hanya ada ilusi. Yang terlihat hanyalah padang pasir luas, tanpa ada yang mencurigakan. Namun Lin Tian tidak menyerah. Dengan mata ilahi yang aktif penuh, dia terus mencari hingga akhirnya menemukan gumpalan pasir. Pasir itu seperti permen kapas lembut. Saat Lin Tian mendekat, pasir itu tidak bergerak, lalu mencair menjadi butiran dan menyatu dengan pasir lainnya. Lin Tian menatap pasir itu dengan curiga. "Ini senjata sihir kelima?" Dengan rasa ingin tahu, ia hendak menyentuhnya. Namun pasir itu tiba-tiba berubah menjadi butiran tak terhitung dan menyelimuti seluruh langit, langsung menelan tubuh Lin Tian.
Dalam kegelapan, Lin Tian mencoba keluar, tapi merasa seluruh tubuhnya terikat. Akhirnya, dia berubah menjadi roh dan menghilang dari tempat semula. Saat muncul kembali, dia melayang di atas gurun, tapi gurunnya tampak berbeda seolah telah menghilang. Lin Tian tersenyum getir. Menyerangku lalu mau kabur? Kau pikir itu mungkin? Lalu dia kembali membuka teknik mata ilahi, dan melihat perbedaan antara 4 gurun. Lin Tian lalu melompat ke salah satu gurun, dan kali ini dia tidak langsung turun, tapi melayang di atasnya. Dan berkata, "Aku tahu kau bisa mendengarku." Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan keempat senjata sihir lainnya. 5 senjata sihir, aku sudah punya 4, tinggal kau yang terakhir. Kau tidak ingin bersatu dengan mereka? Ucapan Lin Tian menarik perhatian pasir, sehingga pasir itu bergetar seolah merespons Lin Tian. Melihat reaksi itu, Lin Tian menatap pasir itu. "Kenapa? Kau senang?" Pasir itu perlahan berubah menjadi gumpalan besar dan melayang di depan Lin Tian. Lin Tian lalu mengeluarkan 4 senjata sihir lainnya. Satu persatu, pasir itu mendekati keempat senjata tersebut, hingga akhirnya kelima senjata sihir itu menyatu. Sinar yang sangat kuat terpancar, dan saat Lin Tian menutup matanya, cahaya itu pun menghilang. Ketika Lin Tian membuka mata, ia melihat sebuah baju zirah. 5 cahaya berbeda bersinar di zirah itu, dan saat Lin Tian menyentuhnya dengan satu tangan, zirah itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Terasa jelas bahwa kekuatan Lin Tian meningkat drastis. Apa ini? Lin Tian kebingungan. Lalu monster tua besi, Tai Lao Guai, tiba-tiba memanggilnya, seolah merasakan sesuatu. Lin Tian melepaskan sang monster tua, dan begitu melihat Lin Tian mengenakan zirah itu, ia berseru dengan bersemangat. "Bagus, kau bisa bicara. Apa maksudmu?" "Itu adalah zirah 5 unsur, Wu Yuanjia." "Kau tahu dari mana asalnya?" tanya Lin Tian penasaran. Monster tua besi menjawab, "Benda ini sudah ada sejak zaman kuno di Wasteland, tapi tak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Aku hanya pernah mendengarnya." Setelah mendengarnya, Lin Tian berkata, "Jadi begitu. Zirah ini bisa menahan erosi berbagai kekuatan. Aku ingin kau membantuku menyelamatkan Nona Meng." "Nona Meng? Bukankah kau tidak tahu dia ada di mana?" tanya Lin Tian dengan ekspresi aneh. Monster tua besi terlihat sedikit malu. "Aku khawatir kau akan salah paham, jadi aku belum pernah memberitahumu. Sekarang kau sudah mengumpulkan kelima senjata sihir, aku ingin kau membantuku." Mendengar itu, Lin Tian tersenyum. "Kau takut kalau aku gagal? Kau bisa cari orang lain untuk mencarinya, kan?" Wajah monster tua itu berubah. "Bukan begitu, sungguh. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Lin Tian menenangkan. "Tenang saja, aku tidak salah paham." Monster tua itu akhirnya menjelaskan. Sebenarnya, ketika Nona Meng jatuh ke tempat berbahaya, ia bersembunyi di dalam senjata sihir. Kita butuh zirah 5 unsur ini untuk menyelamatkannya. "Oh, lalu bagaimana dengan Nona Meng?" "Dia diambil oleh seseorang." "Apa yang terjadi sebenarnya?" Lin Tian tak sabar ingin tahu. Monster tua itu menjelaskan. Sebenarnya, Nona Meng berasal dari Wasteland Dewa. Dia melarikan diri ke sini dan mendirikan sekte pemimpi. Namun, saat orang-orang dari kuil Tianluo muncul, demi menghindari kejaran, dia harus terus bersembunyi. "Bukankah Tianluo Cha bisa menemukannya?" tanya Lin Tian bingung. "Tidak sesederhana itu. Tianluo Cha adalah salah satu klan terkuat di Wasteland Dewa. Guru Nona Meng takut mereka akan membocorkan informasi kepada musuh-musuhnya, jadi mereka masuk ke tempat aneh itu. Sekte pemimpi menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirim aku dan Nona Meng keluar." Lin Tian tak menyangka sejarah sekte pemimpi seperti itu, lalu bertanya, "Tempat itu di mana?" "Di dalam ruang di tanah terkutuk. Nanti saat waktunya tiba, aku akan memberitahumu." Setelah itu, Lin Tian memasukkan monster tua itu kembali ke kuil laut, dan berkata, "Sudah saatnya pergi ke tanah terkutuk." Lin Tian tahu dia harus menuju Wasteland Dewa untuk mengetahui masa lalunya dan mencari adik seperguruannya. Namun ketika dia tiba di tanah terkutuk, dia kembali bertemu kabut hitam dan hutan gelap. Saat dia masuk ke dalam, makhluk-makhluk aneh yang biasanya muncul malah menjauh, seolah takut padanya.
Tapi Lin Tian merasa ada yang mengawasinya diam-diam. Kenapa tidak keluar saja? Lin Tian berhenti dan memandangi sekeliling, tersenyum. Namun tidak ada yang muncul. Lin Tian pun berubah menjadi roh dan menghilang dari tempatnya. Saat muncul kembali, ia berdiri di bawah pohon, memandangi seorang berpakaian hitam. Menyembunyikan diri seperti ini, seru ya? Orang berbaju hitam itu terkejut, lalu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Sementara yang lain juga ikut kabur. Lin Tian bergumam. Orang-orang ini hebat sekali kaburnya. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Di gua di balik kabut hitam, Roh Li berdiri di depan para pengikutnya dengan marah. Aku menyuruh kalian mengawasinya, tapi malah ketahuan? Tuan, orang itu luar biasa. Dia langsung tahu keberadaan kami. Benar, dia seperti monster. Tak ada celah untuk menyusup. Li marah dan berkata, apapun caranya, jebak dia di tanah terkutuk, mengerti? Siap, jawab mereka, lalu kembali mengawasi Lin Tian. Bocah itu, tak akan kubiarkan hidup, geram Li. Lin Tian yang sedang berjalan, kembali bertemu para pria berbaju hitam itu. Dia tertawa kecil. Datang lagi? Mereka tetap bersembunyi dan tidak bereaksi. Kalian pikir bisa terus bersembunyi? Lin Tian menghilang lagi. Orang-orang itu mulai mencari ke sekeliling. Namun Lin Tian tidak muncul langsung, melainkan menunggu kesempatan dari dalam bayangan. Saat mereka masih kebingungan, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang salah satu dari mereka, dan langsung menebas dengan pedang binatang buas. Orang itu terluka parah dan menatap Lin Tian, lalu rohnya disegel oleh Lin Tian. Yang lain kabur ketakutan. Lin Tian melihat roh yang terperangkap dan bertanya, katakan, kenapa kalian mengawasi aku? Tuan yang memerintahkan, jawab roh itu. Tuan? Ya, Tuan Li. Oh, si pecundang itu, kata Lin Tian sambil tersenyum pahit. Roh itu memohon, tolong lepaskan aku akan memberitahumu segalanya. Katakan dulu. Di tanah terkutuk ini, ada banyak jebakan. Beberapa bahkan dijaga oleh para dewa kematian. Dewa kematian? Tanya Lin Tian bingung. Ya, mereka dibuat dari para jenius mengerikan yang sudah tak punya kesadaran diri. Mereka hanya mematuhi perintah Tian Luocha. Lin Tian penasaran. Jenius? Benar, para jenius tanpa kesadaran, tapi sangat kuat. Lin Tian tidak menyangka hal-hal seperti itu ada di kuil Tian Luo. Kalau begitu, sekarang aku bisa membebaskanmu? Tanya roh itu panik. Lin Tian menjawab sambil tersenyum. Tenang, ini baru permulaan. Roh itu makin panik. Rohku mulai memudar. Aku tahu. Setelah itu, Lin Tian memaksa roh itu untuk menjelaskan rute menuju Wastelan Dewa, lalu melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru. Saat itu, dia sedang duduk di dalam gua dengan mata terpejam, namun kesadarannya sedang mengendalikan para jenius yang berada di hutan gelap. Para jenius ini seperti orang mati, dan di bawah komandonya, mereka mulai memasang jebakan satu persatu. Setelah berjalan cukup lama, Lin Tian bertemu dengan orang mati pertama. Orang itu duduk di atas pohon mati, matanya tertutup kain hitam, sehingga tak bisa terlihat seperti apa wajahnya. Tiba-tiba, orang itu berkata, "Sudah datang?" "Siapa kau?" tanya Lin Tian kebingungan. Orang itu menatap Lin Tian dan berkata, "Aku dari Tian Luocha, anggota tim kematian." Tim kematian? Namanya keren juga. Tapi, memangnya kalian bisa apa? Lin Tian tersenyum. Orang itu menatap dingin. Kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa terhadapmu? Kau pikir kau bisa menjatuhkanku? Lin Tian balik bertanya. Orang itu langsung melepaskan aura kuat yang berkilau emas, lalu menghilang dari tempat semula. Saat muncul lagi, ia sudah berada di belakang Lin Tian dan melancarkan serangan telak. Namun Lin Tian berubah menjadi roh dan menghindar, lalu menghilang. Orang itu menyerang udara kosong, dan berdiri sambil menyapu sekeliling dengan kesadaran ilahinya. Apa kau akan terus bersembunyi? Tanyanya. Tidak. Lin Tian muncul kembali dan menusuk dengan pedang. Namun lawannya sangat cepat, langsung menghindar, dan Lin Tian pun tersenyum. Tampaknya kau yang suka sembunyi. Tiba-tiba, cahaya emas menyelimuti Lin Tian,
dan muncul banyak bayangan di sekelilingnya, seolah-olah cermin yang memperlihatkan sosok-sosok palsu. Saat Lin Tian menyerang bayangan-bayangan itu, tidak satu pun yang terluka. Orang itu berkata, "Kau tahu siapa aku?" Tidak tertarik. Begitu aku mengaktifkan sihir ini, cermin emas ini seperti pantulan. Kau tak tahu di mana aku berada, dan semua ini hanya bayangan. Kau tak akan bisa menyakiti mereka. Orang itu sangat percaya diri. Lin Tian terkekeh. Lumayan juga keahlianmu. Baru sadar sekarang? Orang itu menyombong. Namun Lin Tian berkata sambil merentangkan tubuhnya. Sebaiknya kau menyerah saja. Menyerah? Memangnya kau punya cara menghadapi bayangan-bayanganku? Ejek si pria itu. Sebentar lagi, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Kemudian, Lin Tian memejamkan mata, dan mengaktifkan kemampuan mengintip ruang, space mapping, untuk melihat perbedaan energi di sekitar. Ternyata benar, Lin Tian berhasil menemukan lokasi sebenarnya lawannya. Namun, pria cermin emas itu mengira Lin Tian hanya melamun, dan mengejek. Melamun tak akan berguna. Tiba-tiba, Lin Tian muncul di belakangnya dan berkata, "Apa kau bilang tadi?" Seketika itu, Lin Tian membuka wilayah reinkarnasinya. Efek cermin emas melemah drastis, dan Lin Tian menyerang, meski hanya berhasil melukai lengan musuhnya, yang segera mundur. "Kau pikir aku takut padamu?" teriaknya. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Masih mencoba melawan? Kau tahu apa itu kematian? Nama saja, apa pentingnya? Kami tak takut mati. Kalau begitu, berhentilah bersembunyi." Lin Tian membuka wilayah reinkarnasi dan menyerang dengan pedang. Namun si pria cermin emas tertawa dan berkata, "Kalau kau tak merasakannya sendiri, kau tak akan tahu seberapa mengerikannya tim kematian." Setelah itu, dia meledakkan dirinya dan berubah menjadi banyak bayangan cermin. Lin Tian tersenyum pahit. "Balik lagi ke gaya lama? Kali ini, kau tak akan menemukanku," serunya dengan bangga. Tapi Lin Tian kembali memejamkan mata dan menggunakan paping, sambil mencari tahu dari mana asal bayangan-bayangan itu. Ternyata, energi mereka berasal dari bawah tanah. Lin Tian pun tersenyum dan menghilang. Bayangan-bayangan itu mulai kebingungan. Kemana dia pergi? Saat si pria cermin emas masih bertanya-tanya, Lin Tian muncul di bawah tanah, menusuk langsung tubuh pria bercahaya emas itu. Terkejut, pria itu segera melarikan diri, dan Lin Tian mengejarnya sambil mengejek. "Bukankah kalian dari tim kematian? Katanya tak takut mati. Kenapa lari?" Ucapan Lin Tian membuat pria itu berhenti dan berkata, "Kalau aku buka ikatan di mataku, rohmu akan hancur." "Oh ya? Aku penasaran juga. Matamu sehebat apa sih?" Pria itu marah, lalu melepas penutup matanya. Matanya merah menyala, dan cahaya merah memancar ke segala arah. Dalam cahaya merah itu, semua materi jadi lenyap, dan roh Lin Tian mulai terbakar. Lin Tian langsung mengaktifkan Zira Shenyou, namun cahaya merah itu terlalu kuat, membuat Lin Tian terpaksa menghindar. "Ayo keluar," pria itu memprovokasi. Lin Tian bergumam. Matanya mengerikan juga. Tapi tak lama kemudian, kekuatan mata pria itu melemah, dan akhirnya ia menutup kembali matanya dengan pita. Lin Tian muncul lagi dan mengejek. "Ternyata matamu tidak bisa dibuka lama-lama, ya? Aku bisa membukanya kapan saja kalau mau." "Oh, kalau begitu, bukalah. Biar aku lihat." Lin Tian berkata sambil tertawa. "Kau pikir aku tak berani? Jangan sembunyi, ayo buka." Lin Tian terus mengolok-oloknya, namun pria itu tidak bisa membuka matanya lagi. Lin Tian pun berkata, "Tak mau buka? Kalau begitu, biar aku paksa kau membukanya." Setelah bicara, Lin Tian menghilang lagi, dan pria itu bersinar dan akhirnya berubah menjadi batu emas. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?